Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat belajar di rumahnya. Hari ini kita akan mulai memasuki subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Di buku fokus ini dimulai di halaman 38 ya. Hari ini kita akan belajar pertama, mengidentifikasi sumber bunyi dan menyajikan laporan percobaan sumber bunyi. 2. Menjelaskan dan mengomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama. Pertama, kita akan melakukan percobaan. Jadi di percobaan kali ini kalian akan menebak sumber bunyi. Benda-benda yang perlu disiapkan adalah sendok, mangkok, kaleng, dan botol plastik. Nah, setelah itu langkah kerjanya, pertama mintalah bantuan orang tuamu atau anggota keluarga lainnya. 2. Tutuplah matamu menggunakan kain. 3. Minta orang tua atau anggota keluargamu memukul benda yang disiapkan tadi secara bergantian tanpa kamu ketahui urutannya. 4. Tebak benda apa yang dipukul oleh mereka. 5. Setelah selesai, buatlah laporan percobaan pada buku tulismu. Laporan berisi ketepatanmu dalam menebak bunyi. Jadi nanti kamu menutup matamu dengan kain, jadi tidak bisa melihat benda apa yang dipukul oleh anggota keluargamu. Tugasmu adalah menebaknya. Nanti setelah selesai, buat tabel seperti ini. Ditulis nama-nama bendanya, sendok, mangkok, kaleng, botol plastik. Ketika keluargamu memukul tadi, jika kamu tepat menebaknya, centang dia. Berarti kamu bisa menebaknya. Jika kamu tidak tepat menebaknya, kamu centang di tidak. Nanti tugas yang ini, foto ketika kamu sedang melakukan percobaan dengan kain menutupi mata ya. Dan foto juga tabel yang ada di buku tulismu ini. Selanjutnya ibu akan mengenalkan bagian-bagian telinga. Di buku fokus ini adalah di halaman 40. Perhatikan bagian-bagian telinga. Yang ini bisa kalian amati secara langsung adalah daun telinga. Fungsinya untuk mengumpulkan bunyi. Lalu ada lubang telinga, fungsinya tempat masuknya bunyi. Nah, di dalam telinga kita itu ada yang disebut gendang telinga. Gendang telinga ini fungsinya untuk menerima bunyi. Lalu ada tulang pendengaran untuk meneruskan bunyi. Ada saluran setengah lingkaran, ini fungsinya mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Nah, ini yang bentuknya seperti rumah siput, ini namanya koklea. Fungsinya adalah menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Ini yang paling bawah ada saluran eustachius. Ini menghubungkan telinga dengan mulut. Jadi saluran ini terhubung dengan mulut kita ya. Nah, selanjutnya perhatikan proses mendengar berikut. Nah, jadi jika ada benda yang menghasilkan bunyi, getaran dari sumber bunyi itu akan ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyinya ditangkap oleh daun telinga kita. Setelah itu, bunyinya masuk melalui lubang telinga kita dan menggetarkan gendang telinga kita. Setelah gendang telinga kita bergetar, bunyi tersebut akan menggetarkan tulang pendengaran kita. Setelah itu, koklea yang seperti rumah siput ini tadi akan menangkap bunyi dan mengirimkannya ke saraf pendengaran.
Nah, saraf pendengaran inilah yang meneruskan bunyi ke otak, sehingga kita tahu bunyi apa yang kita dengar tadi. Nah, setelah selesai mengamati tentang bagian-bagian telinga, ibu akan mencari tahu tentang pengalaman, sikap, toleransi, dan kerjasama kalian. Di gambar sini ada 5 sekawan. Nih, teman yang paling kiri ini dia merayakan Imlek. Sebelahnya yang berhijab dia merayakan Idul Fitri. Yang di tengah ini dia juga merayakan Idul Fitri. Nah, sedangkan teman yang di sampingnya, kalau aku merayakan Galungan katanya. Teman yang paling di ujung, dia mengatakan kalau aku merayakan Natal. Jadi, mereka berlima berbeda ya hari perayaannya, kecuali teman yang 2 di tengah ini. Mereka sama-sama merayakan Idul Fitri. Sekarang, berdasarkan percakapan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini soalnya nanti ditulis di buku tulis kalian, lalu dijawab. Jawabannya nanti difoto lalu kirim ke WA ibu ya. Pertanyaan pertama, perbedaan apakah yang dimiliki oleh 5 sekawan tersebut? Nah, tadi sudah ibu sebutkan ya, mereka berbeda apa. 2, bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan yang mereka miliki? 3, bagaimana sikapmu jika memiliki teman yang berbeda agama? 4, apakah kalian memiliki teman yang berbeda agama? Perbedaan apa saja yang kalian ketahui? Jadi dengan teman yang berbeda agama itu apa saja perbedaan kalian? 5, apa yang dimaksud dengan toleransi? Nah, dijawab 5 pertanyaan ini ya. Terima kasih. Jangan lupa selalu rutin cuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.